Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho, dari Prodi Teknologi Informasi NIM 2025-01-429. Kali ini saya akan membahas topik yaitu upgrade komputer hardware untuk menyelesaikan tugas UCP 2 dari matkul Dasar Teknologi Informasi. Upgrade komputer hardware. Komputer seperti perangkat elektronik lainnya akan mengalami penurunan performa seiring waktu. Modul ini atau presentasi ini saya akan membantu untuk komponen-komponen utama yang dapat di-upgrade dan langkah-langkah aman untuk melakukannya. Mengapa perlu upgrade hardware? Sebelum kita membongkar, mari kita memahami alasannya. Komputer memerlukan upgrade secara berkala karena 3 alasan utama. Yang pertama, perubahan kebutuhan pengguna. Mungkin saat memakai komputer atau laptop, awalnya hanya untuk mengetik, namun sekarang mungkin penggunanya ingin beralih menjadi video editing atau gaming berat. Keputusan yang berubah menuntut spesifikasi yang lebih tinggi. Kedua, software yang di-upgrade memerlukan hardware baru. Setiap tahun, software pengelola gambar, sistem operasi, atau game terbaru selalu menuntut CPU, RAM, atau GPU yang lebih cepat. Jika hardware kita tidak mengikuti, software tidak akan berjalan optimal atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Yang ketiga, hardware baru menawarkan kinerja lebih baik. Ini adalah alasan paling umum. Upgrade ke SSD terbaru atau RAM yang lebih cepat secara langsung memberikan peningkatan kecepatan yang nyata. Namun, sebelum mengambil keputusan selalu lakukan riset mengenai efektivitas dan biaya dari upgrade yang spesifik dibandingkan dengan mengganti unit komputer secara menyeluruhnya. Upgrade motherboard. Motherboard adalah tulang punggung komputer. Mengupgrade-nya adalah salah satu upgrade yang paling kompleks. Jika Anda memutuskan untuk ganti motherboard, ada konsekuensi besar yang perlu dipertimbangkan. Anda mungkin perlu mengganti komponen kunci lainnya seperti CPU, heatsink, dan fan, serta RAM karena soket atau standar baru pada motherboardnya baru. Motherboard baru harus muat di dalam casing komputer lama Anda dan harus didukung oleh power supply Anda yang sekarang. Persiapan awal itu sangatlah krusial, jadi selalu catat dan lebih baik lagi gunakan ponsel Anda untuk memotret semua koneksi penting, terutama cara kabel terhubung ke motherboard lama. Cara ini merupakan sangat membantu saat merakit motherboard kembali. Saat mempersiapkan pemasangan, selalu bekerja di atas mat anti-statik dan gunakan sarung tangan anti-statik atau wrist strap untuk mencegah kerusakan komponen sensitif seperti CPU. Pindahkan CPU dan heatsink atau fan ke motherboard baru saat masih di luar case karena jauh lebih mudah dikerjakan. Jangan lupa membersihkan dan mengaplikasikan thermal compound baru di antara CPU dan heatsink. Setelah persiapan ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, rekam koneksi panel depan, yaitu catat di mana kabel-kabel kecil dari power supply, LED case, dan tombol case terhubung ke motherboard lama. Ini sering menjadi bagian tersulit saat merakit kembali. Yang kedua, lepaskan semua kabel dan kartu ekspansi. Kartu ekspansi harus disimpan dalam kantong anti-statik agar tidak rusak. Yang ketiga itu perhatikan screw mounting. Catat dengan hati-hati bagaimana motherboard lama dipasang. Perhatikan screw atau stand off yang non logam karena itu adalah isolator.
Menggantinya dengan logam yang menghantam listrik dapat merusak komponen. Ganti I/O shield. Lepaskan I/O shield lama di belakang case dan ganti dengan yang baru yang disediakan bersama motherboard baru. Yang kelima, pasang motherboard baru. Pasang motherboard baru ke dalam case. Kunci keamanan itu gunakan jenis sekrup yang tepat. Jangan menukar sekrup berulir dengan sekrup self tapping karena akan merusak lubang ulir dan mengurangi keamanan pemasangan. Memaksa sekrup yang salah juga dapat menghasilkan serutan logam yang menyebabkan korsleting. Yang keenam, pasang kembali kabel dan kartu ekspansi. Pasang kembali komponen semua, hubungkan semua kabel termasuk kabel daya ATX. Perhatikan adaptor jika ukuran konektor berbeda dan pasang kembali kartu. Setelah semua terpasang, periksa kembali. Jika ada masalah setelah menyalakan, segera matikan power supply. Oke, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang upgrade CPU. Selanjutnya ada upgrade CPU, salah satu cara tercepat untuk meningkatkan daya pemrosesan. Ada 3 persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh CPU baru. Yang pertama, harus muat di soket CPU yang ada. Yang kedua, harus kompatibel dengan chipset motherboard. Yang ketiga, beroperasi dengan motherboard dan power supply yang ada. CPU yang lebih cepat menghasilkan panas yang lebih banyak, sedangkan CPU baru Anda mungkin memerlukan heatsink atau fan yang berbeda dan lebih memadai. Dan ingat Anda harus mengaplikasikan thermal compound baru antara CPU dan heatsink untuk pemindaian panas yang optimal. Selanjutnya, upgrade perangkat penyimpanan storage. Daripada membeli komputer baru, seringkali lebih efektif hanya dengan menambahkan hard drive atau SSD. Ada beberapa alasan untuk menambah drive baru. Pertama itu meningkatkan kapasitas penyimpanan atau kecepatan akses. Yang kedua, untuk menginstal sistem operasi kedua. Yang ketiga, untuk menyimpan swap file system. Yang keempat, paling penting itu menyediakan fault tolerance atau redundancy backup bagi drive utama. Langkah instalasi umumnya mudah. Tempatkan drive di drive bay kosong, lalu kencangkan, lalu hubungkan kabel data ke motherboard dan kabel data dari power supply. Upgrade peripheral dan konektivitas. Peripheral itu seperti keyboard dan mouse. Jika perlu diupgrade jika rusak atau jika kita ingin meningkatkan produktivitas kita. Alasan umum orang-orang upgrade peripheral biasanya perangkat rusak atau ingin peningkatan kerja. Yang kedua, pindah ke desain ergonomis, biasanya untuk kenyamanan yang lebih baik dan pencegahan cedera gerak berulang. Yang ketiga, kebutuhan khusus, bisa orang-orang dengan menyandang disabilitas, atau juga untuk kebutuhan konfigurasi khusus seperti pengaturan bahasa kedua dengan karakter tambahan. Kadang kita tidak punya slot ekspansi yang cukup, solusinya adalah menggunakan koneksi USB. Jika port USB juga kurang, kita dapat menambahkan USB hub atau menginstal USB adapter card seperti dalam gambar tersebut. Yang terakhir, tentang upgrade power supply atau PSU. Setiap upgrade hardware akan mengubah kebutuhan daya komputer Anda. Jika CPU atau kartu grafis baru membutuhkan daya yang lebih besar, maka Anda harus mengupgrade power supply atau PSU.
Kapan perlu upgrade? Ketika hardware yang di-upgrade mengubah kebutuhan daya total komputer. Anda dapat mencari kalkulator di internet atau seperti dengan mencari power supply wattage kalkulator untuk menentukan apakah PUC Anda yang sekarang sudah memadai atau perlu diganti. Sebagai informasi tambahan, pada server tidak umum desktop, komputer dapat memiliki dua power supply. Untuk redundansi, konfigurasi ini memungkinkan PSU yang rusak diganti saat komputer masih menyala hot swappable tanpa kehilangan daya. Oke, sudah mencapai kesimpulan dan tanya jawab. Sebagai penutup, ada 3 poin penting saat melakukan upgrade. Yang pertama, riset dan kompatibilitas adalah kunci, terutama untuk motherboard dan CPU. Dan ingat lagi, riset sebelum membeli. Yang kedua, keamanan. Keamanan harus diutamakan, selalu gunakan perlengkapan anti-statik. Yang ketiga, selalu konsultasi dokumentasi dari pabrikan case, motherboard, dan komponen baru Anda. Dengan perencanaan yang matang dan langkah yang tepat, upgrade hardware dapat menjadi solusi yang efektif dan hemat biaya untuk meningkatkan kinerja komputer Anda. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah mendengarkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.